Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Kita mulai menapaki serial Wiro Sableng dengan judul Maut Bernyanyi di Pajajaran. Siapkan dirimu, Kisanak. Kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Di bawah terik panasnya matahari, di siang bolong itu, maka bertiuplah angin kencang dan gersang. Debu pasir di pedataran berterbangan ke udara, memekat tebal menutup pemandangan beberapa saat lamanya. Suara siulan aneh yang melengking-lengking membawakan lagu tak menentu terdengar di lereng bukit di ujung pedataran. Tiba-tiba sekali, suara siulan aneh ini terhenti. Sebagai gantinya, mengumandangkan suara tertawa mengekeh di seantero bukit. Pemuda berpakaian putih yang ada di puncak bukit saat itu memandang ke samping. Sebelum jelas telinganya menangkap suara tertawa tadi, sejenis cairan harum telah melesat ke arahnya. Kalau saja dia tidak cepat-cepat melompat ke belakang, pastilah sebagian mukanya kena disambar cairan itu. Cairan yang tak mengenai si pemuda baju putih rambut gondrong ini menghantam pohon besar. Bukan olah-olah hebatnya semburan cairan aneh tadi itu. Si pemuda sendiri kejutnya bukan kepalang. Baru saja setengah harian berjalan, tahu-tahu sudah ada orang yang inginkan nyawanya. Dia memandang ke arah datangnya semburan cairan aneh tadi. Baru saja dia palingkan kepala, mendadak dari atas menderulah ratusan tetes cairan tadi laksana air hujan yang deras ditiup badai. Pemuda itu berseru nyaring dan hantamkan tangan kanannya ke atas. Ratusan tetes cairan itu muncrat kembali ke atas dan ratusan lagi menyibak ke samping. Daun-daun pohon tembus berlubang-lubang, sedang batang-batang kayu seperti kena tusukan paku. Gelak mengekeh menggema lagi di seantero puncak bukit. Anehnya, si pemuda belum juga dapat mencari dengan matanya manusia yang telah mengeluarkan suara tertawa itu. Padahal jelas dekat sekali kedengarannya. Hatinya penasaran sekali. Sambil garuk kepala, dia memandang berkeliling. Kedua matanya kemudian tertuju lekat-lekat pada sebatang pohon raksasa yang tinggi menjulang ke langit, mungkin lebih dari 30 meter tingginya. Suara tertawa itu datang dari atas pohon, tapi orangnya masih tak kelihatan. Mungkin tertutup oleh daun-daun pohon yang lebar-lebar dan lebat. "Manusia di atas pohon," bentak pemuda itu. "Kalau berani buka urusan, berani unjuk diri." Sehabis berkata begitu, pemuda itu pukulkan telapak tangan kanannya ke atas. Serangkum angin yang dahsyatnya laksana topan melanda pohon raksasa itu. Ranting dan cabang berpatahan, daun-daun berguguran. Hampir sekejapan mata saja, maka pohon raksasa yang menjulang ke langit itu sudah menjadi ranggas gundul. Dan di puncak batang pohon yang masih utuh, kelihatanlah duduk seorang laki-laki tua berselempang kain putih. Karena tingginya pohon itu, tampangnya tak kentara betul. Tapi jenggotnya yang panjang sampai ke dada dilihat jelas berkibar-kibar ditiup angin gersang dari pedataran. Pada pangkuannya ada sebuah bumbung bambu yang panjangnya sekitar 1 meter. Bumbung bambu itu seperti itu masih ada satu lagi tergantung di belakang punggungnya. Dan kedua bumbung bambu itu berisi tuak murni yang harum sekali dan lezat rasanya. Tuak itulah tadi yang telah disemburkannya kepada pemuda yang di bawah pohon.
Pukulan tangan kosong si pemuda yang telah meluruhkan cabang-cabang dan daun-daun pohon mau tak mau akan membuat mental si orang tua berjanggut putih di atap pohon. Sekurang-kurangnya akan membuat terluka tubuhnya di sebelah dalam. Tapi anehnya, saat itu si janggut putih tetap saja duduk enak-enak berpangku kaki di puncak pohon yang gundul itu. Bahkan sambil meneguk tuaknya dan tertawa-tawa, seakan-akan tak ada terjadi apa-apa. Bukan main geramnya pemuda itu, tapi untuk bertindak gegabah dia tidak mau. Manusia tua di puncak pohon tinggi berjanggut putih dengan 2 buah bumbung tuak itu pernah diceritakan oleh gurunya waktu dia masih di puncak gunung gede. Dia adalah seorang pendekar sakti dari 40 tahun yang lalu, jarang memperlihatkan diri, dan dia adalah golongan persilatan putih. Artinya yang mempergunakan ilmu silat dan kesaktian untuk maksud-maksud baik. Tapi mengapa tadi dia telah mempergunakan tuaknya untuk menyerang adalah tidak dimengerti si pemuda rambut gondrong. "Orang tua," seru si pemuda. Bibirnya bergetar, tanda ucapannya disertai tenaga dalam agar dapat sampai ke puncak pohon raksasa yang tingginya lebih dari 30 meter. "Kalau aku tidak salah lihat, bukankah hari ini aku berhadapan dengan seorang tokoh terkenal di dunia persilatan yang digelari Dewa Tuak?" Orang tua di puncak pohon elus jenggotnya sebentar, teguk tuak, lalu tertawa lagi macam tadi. "Orang muda, matamu sangat tajam dapat mengenali aku yang sudah 80 tahun ini. Tapi apakah kau mau terima undanganku untuk datang ke puncak pohon ini dan meneguk tuak harum dari kayangan bersamaku?" Begitulah Dewa Tuak menamakan tuaknya dari kayangan. Memang soal rasa dan harumnya tuak itu suka dicari tandingan. Si pemuda tersenyum. "Orang tua, kau baik sekali. Hari ini aku ada keperluan mendesak. Mungkin di lain kali aku bisa terima undanganmu. Terima kasih atas kebaikanmu dan sungguh senang rasanya dapat kenal dengan seorang tokoh persilatan yang selama ini namanya dikenal di 8 penjuru angin." Orang seperti apa Dewa Tuak itu? Bahkan mengajak Wiro untuk minum tuak dari kayangan miliknya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.